Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Fadila Salmawati SPD. Saya guru IPA di SMP Negeri Remban, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Dengan mengambil materi metode pemisahan campuran filtrasi kelas 7 semester ganjil kurikulum 2013 di SMP Negeri Remban. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon saran dan masukan agar pembelajaran ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Eko. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiklah kita berdoa. Berdoa, mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna untuk sekarang dan masa yang akan datang. Hari ini siapa yang nggak masuk? Adil sama? Amel. Amel. Ini kenapa nih? Sakit ya? Sakit ya Jimmy ya? Oh iya. Semoga kita doakan nih Fadil sama Amel segera membaik supaya bisa ikut dengan pembelajaran kita yang selanjutnya. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu kemarin. Sebelum kita belajar, Ibu akan melakukan pretest terlebih dahulu. Silakan dikeluarkan HP-nya. Kita akan melakukan pretest dengan quizzes, ya. Oke. Ibu kirimkan linknya di grup WA. Silakan dibuka. Ya, udah ada yang masuk tuh. Ya, yang lain silakan.
selesai ya? Hasil pretestnya sudah. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Coba sekarang dilihat nih di layar sebelum belajar ada yang mau ibu tampilkan terlebih dahulu. Oke, lihat ya. Coba dilihat dulu nih. Apa nih? Apa? Ini siapa yang mau memberikan sedikit tanggapannya terkait
kedua, kalian dapat menganalisis ya, menganalisis metode pemisahan campuran filtrasi berdasarkan karakteristik zatnya. Yang ketiga, kalian akan merancang ya, kemudian akan melaksanakan percobaan. Yang kelima, kalian akan menyajikan. Nanti kalian akan presentasi di depan hasil dari percobaan dan diskusi kelompok kalian dengan benar ya. Nah, pada hari ini juga nanti dalam pembelajaran ini penilaiannya akan ada 3. Yang pertama, penilaian singkat. Apa yang dinilai? Jadi selama proses pembelajaran itu akan dinilai nih sikap kalian. Yang kedua, ada penilaian pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran akan ada evaluasi. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian pada hari ini. Ya, kalau tidak diuji kan kita tidak tahu paham atau tidaknya. Yang ketiga, ada penilaian keterampilan. Jadi nanti pada saat diskusi, pada saat percobaan itu akan menilai nih bagaimana kalian keterampilan kalian dalam melakukan hidup kerja. Oke? Nah, manfaatnya harapannya dengan pembelajaran kita hari ini, kita bisa menemukan salah satu solusi untuk mengatasi apa tadi? Untuk mengatasi permasalahan air ya? Agar bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Siap untuk belajar? Siap! Sekarang Ibu punya video. Lihat ya videonya. Nanti selesai nonton video, berikan komentar ya. Halo guys, David sini dan saat ini saya sedang berada di tengah Sungai Musi, salah satu sungai terpanjang dan paling lebar di Indonesia. Tujuan saya buat main ke tengah sungai, bikin air yang kotor, air yang jelas-jelas kalau diminum itu nggak bakal bagus buat badan, air yang bakal bikin orang kesal. Aku mau nanya, kalau misalnya air sungai Musi kalau misalnya diminum bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa tuh? Itu kan keruh. Roni. Akhirnya lihat ya. Jernih ya. Bersih, ini bersih, bentar. Oke, tadi videonya tentang apa? Siapa yang mau beri komentar? Saya, Bu. Apa Mario? Tentang alat penyaringan filtrasi. Tentang alat penyaringan Filtrasi. Tadi kakaknya ada di mana ya? Busi. Oke. Nah, di video tadi kakaknya itu kan menggunakan alat modern, ya kan? Penyaringan air modern. Hasil airnya bagaimana? Kira-kira dari gambar yang Ibu tadi sudah tampilkan ya, gambar jembatan Opet sama airnya, terus gambar yang air di rumah warga, sama video tadi, kira-kira rumusan masalah apa nih yang akan kalian buat untuk pembelajaran nanti? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Apakah kita bisa membuat penyaringan air sederhana? Ya, apakah kita bisa membuat alat penjaringan air sederhana? Benar nih, ini rumusan masalahnya dari Al. Ada yang lain? Saya, Bu. Apa Mario? Bagaimana cara kerja alat penyaringan air sederhana? Nah, kalau si Al tadi, apakah kita bisa membuat? Kalau Mario ini bagaimana Bu cara kerja dari alat penjaringan air sederhana? Itu nanti akan kita lakukan kegiatan percobaan pada hari ini. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, ini Ibu mau bagi kelompok dulu. Kelompok 1. Juli
Kelompok 2 maunya kerikil duluan Bu, boleh. Tergantung dari hasil diskusi kelompok kalian. Ya, sudah dapat hasil rancangannya, nih rancangan yang sudah dibuat. Kemudian air keruknya dimasukkan ke dalam alat penyaringan air yang sudah dibuat. Kemudian dilihat hasilnya. Ada tidak perubahan dari air keruknya? Ya? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Bisa ya? Bisa. Sudah itu nanti tulis. Nah, hasilnya ditulis di KPD. Kemudian kalian diskusi. Boleh melakukan kajian literatur dari buku paket yang ada, dari bahan ajar yang sudah Ibu beri, terus dari link-link yang sudah Ibu tempelkan di bahan ajar. Ya? Bisa? Bisa. Kalau ada yang tidak jelas, silakan bertanya kepada Ibu. Sekarang silakan dikerjakan. Ambil alat bantuannya ya. Sudah? Oh iya. Oh iya. Oke. Kerjakan ya, Nak, ya. Ya. Nah, hasilnya ya. Ini udah disaring nih. Ini angka berapa? Kedua. Ini tadi apa aja? Oh, terus kasir. Bikin sama? Oh, sabuk juga ada. Terakhir apa nih? Arang ya? Hasilnya mana nih? Oh ya. Sekarang kita uji nih, Nak. Berapa nih PH-nya? Yuk. Uji PH-nya yuk. Nanti kalau sudah panggil ya. Apa, Nak? Oh iya. Iyo, dimasukkan ya. Ya, kelompok ini mana Nak hasilnya? Nah, ini kita tes ya. Uji PH-nya ya. Kelompok 1 gimana? Masih ngambil air. Oh iya. Berapa tuh? 5. Nah, kelompok. Nah, yuk, belum. Coba geser lagi. Hijaunya lo beda hijaunya. Tahu gimana? Iya. Nah, berapa tuh? Nah, tulis ya di LKPD-nya ya. Kasih tahu sama kalian ya. Kebalik, Nak. Kebalik. Nah. Iya, terus geser sama warnanya. Nah. Ini sudah lihat itu. Mulainya dari sini kan? Ini. Nah ini. Cocok nggak? Ya geser, coba kita geser. Cocok nggak? Nah, terus sampai ketemu yang warnanya pas. Ayo, mana lagi ayo? Lepas belum tuh? Belum. Geser. Mana ya? Wah. Bu, lihat kami, Bu. Coba lihat sih kelompok 1. Yang itu yang air keruknya mana? Yang sudah dimasukkan tadi mana stripnya? Itu stripnya Bu. Kemana? Ya. Apa? Senang. Oh iya, senang ya. Oh iya.
Untuk menghasilkan air bersih kita tidak perlu mengeluarkan biaya mahal dengan pemurnian. Air sederhana yang bahan-bahannya dapat ditemukan di sekitar kita. Alat ini berfungsi untuk menjadikan air menjadi walaupun tidak seperti air tetapi sangat membantu untuk menghidupi manusia. Waktunya mempresentasikan hasil dari percobaan kalian. Siapa yang mau maju duluan? Kami Bu. Di kelompok 1. Ya. Boleh, ayo. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada temennya yang maju, berarti harus diperhatikan ya? Ya. Jelas, silakan bertanya. Yuk, mulai kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari percobaan kami. Dengan kelompok 1. Spons 2 hijau, 3 arang, 4 sabu lava, 5 kikir, 6 air. Kami pilih susunan seperti ini supaya air yang dihasilkan lebih jernih karena kapas sehingga menyaringkan partikel yang paling akhir. Pasir fungsinya untuk menyaring partikel halus yang terdapat dalam air peluh. Proses pemurnian air dimulai dengan air kotor dimasukkan dalam alat pemurnian air yang telah kami buat. Kemudian pasir dan kerikil akan menyaring partikel yang besar. Hijau untuk menyaring partikel dari lapisan sebelumnya dan melakukan air yang mengalir. Terakhir kapas sebagai filtran sehingga hanya air yang bisa lewat. Oke. Hasilnya mana coba? Ini mau lihat. Coba dijelaskan. Ini yang air peluh. Terus Yang pertama yang kedua. oke, ada perbedaan tidak? Coba dijelaskan. Yang pertama peluh, yang kedua kurang jernih, yang ketiga jernih. Oke. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Saya Bu. Ya, Putra. Perkenalkan, nama saya Putra, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa perbedaan dari antara air 1 dan air 2 Bu? Oke. Silakan jawab. Apa perbedaannya? Siapa yang mau jawab? Ayo. Al, boleh Al, jawab. Air 1 kurang jernih, air yang kedua jernih. Lebih jernih. Ya, coba ditanya. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya Bu. Oh ya. Coba. Silakan. Perkenalkan, nama saya Handika dari kelompok 5. Apa kegunaan hijau? Apa? Hijau. Yuk dijawab yuk. Hijau untuk menyaring kotoran yang tidak tersaring pada lapisan atas. Hijau itu untuk apa? Menyaring kotoran yang tidak tersaring pada lapisan atas. Iya. Coba ditanya nak, sudah jelas belum majukannya? Sudah jelas belum? Kelompok 5. Jelas. Masih ada pertanyaan lagi? Masih ada yang mau jawab? Silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelompok 1, kelompok lain juga maju. Boleh, kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari percobaan kami. Perkenalkan, nama saya Lili. Perkenalkan, nama saya Putra. Perkenalkan, nama saya Ria. Perkenalkan, nama saya Rizky. Hasilnya akan dibacakan oleh Putra. Siapa? Putra ya? Susunan alat dari penyaringan kelompok kami.
partikel besar. Pasir menyaring air dari partikel kecil yang lebih kecil. Seperti lumpur, arang dapat menghilangkan bau dan rasa pada air. Kerikil dan Coba mau lihat ibu hasilnya. Alatnya mana? Hasilnya mana? Coba dijelaskan dulu, Putra. yang pertama, yang kedua, Bu. Mana yang pertama? Ini yang pertama. Ini yang Kedua. hasilnya gimana? Coba. Yang ini agak mengeruh, Ini agak keruh. Yang ini jernih. lebih jernih dari sebelumnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Kata kelompok 1, siapa yang mau bertanya? Ibu, Oke. yang saya berikan dari kelompok 1, kenapa air perlu untuk dijernihkan? Kenapa air perlu untuk dijernihkan? Siapa yang mau jawab? Putra lagi. Yang lain. Karena air perlu dalam kebutuhan hidup sehari-hari, Oh, bahkan untuk memasak dan mandi. iya. Benar. Ada tambahan lagi? Kalau dari kelompok lain ada yang mau menambahkan jawaban dari Putra? Cukup. Kenapa sih air itu perlu dijernihkan? Karena Untuk kebutuhan hidup sehari-hari. iya, karena untuk kebutuhan hidup sehari-hari dimulai dari mencuci, mandi, memasak, meminum kita pasti menggunakan air. Kita yang pertama nih harus menjaga kebersihan air dengan apa, Nak? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Benar. Kalau menjaga lingkungan berarti tidak apa kita? Tidak membuang sampah sembarangan. Iya, tidak membuang sampah sembarangan. Gimana kelompok 2 sudah paham? Kelompok Yang satu. kelompok 1. Paham. Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah tidak ada lagi? Sudah. Oke. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Siapa lagi yang mau maju? Kami, kelompok 4. Oke, boleh kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan percobaan kami. Hasilnya akan dibacakan oleh Al-Qadri. Oke, silakan Al-Qadri. Yang pertama spons atau kapas, dan yang kedua ijuk, yang ketiga arang, yang keempat sabut kelapa, yang kelima kerikil, yang keenam air. Untuk menghasilkan air bersih kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Cukup dengan membuat alat pemurnian air sederhana yang bahan-bahannya dapat ditemukan di sekitar kita. Meskipun alat ini sederhana, namun dapat menghasilkan air yang jernih dan tidak berbau. Ya, kita tidak perlu apa, Nak? Tidak perlu Hah? mengeluarkan biaya yang mahal. Biaya yang mahal. Setuju nggak nih kelompok yang lain? Ya, karena kita bisa membuat alat penyaringan air sederhana nih kata kelompok 4. Ya. Ini adalah jaringan yang pertama dan ini yang kedua. Bedanya apa? Yang pertama lebih keruh, Oh. dan yang kedua lebih jernih. Ya. Terlihat nggak teman-teman? Ya. Dari yang sudah kalian kerjakan tadi, gitu ya, dari presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4, coba sama-sama kita tarik tadi. Ada apa aja nih bahannya tadi? Yang pertama? Buat alat penyaringan air sederhana ini, gunanya buat apa? Untuk memisahkan air yang keruh tadi, ya kan? Air yang keruh itu kan bisa mengandung lumpur, ya kan? Bisa mengandung pasir. Nah, itu bisa dipisahkan dengan metode filtrasi. Metode dari filtrasi ini dia memanfaatkan karakteristik dari benda, karakteristik dari zat
tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Cukup dengan membuat alat pemurnian air sederhana yang bahan-bahannya dapat ditemukan di sekitar kita. Ya, jangan rame-rame. Ayo, siapa yang mau jawab? Yuk, apa Lili? Kita bisa membuat penyaringan air sederhana. Iya, kita bisa membuat penyaringan air sederhana. Oke ya, berarti kalau dari video yang kakak tadi kita perlu nggak seperti itu? Kenapa? Karena kita bisa membuat alat saringan sederhana. Iya benar, kita bisa membuat alat saringan sederhana. Sekarang sama-sama yuk kita merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Refleksi itu apa, Bu? Kemarin kita nggak tahu, sekarang menjadi lebih tahu. Apa nih? Menjadi lebih baik. Boleh. Apa lagi? Lebih tahu. Iya. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Yuk, keluarkan bukunya yuk. Kita mau evaluasi pakai krisis. Nah, silakan diklik link yang sudah di. Oke, sudah masuk. Wih, banyak yang masuk nih. Yuk, mulai. Jangan pulang ya. Kalau udah selesai ya. Coba sudah. Nah, nih siapa nih juaranya? Oke. Ya, oke. Kita, Ibu mau kalian merefleksikan bagaimana rasanya pembelajaran hari ini. Di sini menuliskan bagaimana sih perasaan kalian belajar hari ini. Tuliskan di sini. Iya bebas, tuliskan di sini. Ini gunanya buat apa? Biar ibu tahu nih hasil dari pembelajaran hari ini. Apakah kalian suka? Apakah kalian tidak suka? Tulis di sini. Boleh ditambahin emoticon, senyum misalnya, nangis misalnya, ya. Terus beri nilai untuk diri sendiri, bukan untuk ibu ya, untuk diri sendiri. Nah ini. Sesuai dengan perasaan masing-masing ya. Waktunya cuma sebentar nih, kita tulisnya. Tulis saya. Yuk, tulis ya. Satu. Mana yang sudah? Sudah. Baiklah semuanya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu mau memberikan apresiasi nih kepada kalian semua, setiap kelompok yang sudah menyelesaikan tugas hari ini dengan baik, ya. Tapi kelompok yang paling bagus adalah kelompok 4. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, kita tepuk tangan buat kita semua dan buat kelompok 2 ya. Oke, hari ini pembelajaran kita sudah selesai ya. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan metode kromatografi dan metode destilasi. Bagaimana sih penerapannya? Nanti kita akan mempelajarinya minggu depan. Jadi di rumah nanti dibaca-baca ya. Jadi biar besok waktu ibu menjelaskan kalian sudah paham nih. Kita mau belajar tentang apa. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini silahkan ketua kelas Pak Eko boleh doa ya. Ya. Yuk. Sudah selesai berdoa, semoga ya apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat berguna. Contohnya apa tadi? Kita bisa memberikan solusi untuk mengatasi air